kita bersyukur ya punya presiden yang paham sekali mengenai pangan. Jadi Pak Presiden itu setiap minggu mengundang kita semua, kementerian dan lembaga terkait khususnya di bidang pangan. Masa setiap tahun kita nggak tahu sih akan naik? Kita tahu gitu ya, sehingga sekarang perlu cadangan pangan tadi untuk melakukan intervensi. Jadi Jakarta itu berkontribusi sekitar 27% nasional. Jadi kalau kita amankan Jakarta, insya Allah yang lain itu bisa baik. Mirroringnya itu ada di sini. Begitu datang masuk ke cold room, datang masuk ke cold storage, setelah itu distribusi. Ya, mudah-mudahan Lebaran ini, peak season ini harganya baik. Sekali lagi ke depan BUMN di bidang pangan harus punya stok, ya, harus punya stok yang bisa untuk kita guyur intervensi. Mungkin kita seringkali bertanya-tanya kenapa harga bahan pokok atau sembako selalu merangkak naik menjelang bulan Ramadan ataupun pada saat Ramadan hingga Idul Fitri. Dan ini kemudian kembali terjadi di momen menjelang bulan suci Ramadan di tahun ini, tahun 2023. Faktor kenaikan permintaan pasokan selalu disebut-sebut menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Namun betulkah itu menjadi satu-satunya alasan? Atau ada pihak-pihak tertentu lain yang dengan sengaja memanfaatkan untuk mengambil keuntungan yang berlipat dari kenaikan permintaan. Dalam Economic Challenges on Location kali ini saya akan berbincang bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi tentang pasokan dan juga distribusi pangan terutama pada saat bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Ikuti saya. Selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi Mbak Rara, Alhamdulillah sehat. Ngecek stok dan harga atau gimana nih Pak? Iya, tadi barusan sama Pak PJ Gubernur DKI, kemudian Bu Asisten, ini ada beberapa dirut, kemudian deputi di Badan Pangan Nasional, Bu Direktur. Semuanya kita ajak ke sini supaya dapat feel gitu ya. Hari ini kita mau cek kondisi beras gitu ya. Kondisi beras. Nah, ini berbicara mengenai kondisi beras, kondisi pangan. Ada yang membuat penasaran nih Pak Arief, kenapa sih harga pangan ini selalu naik jelang Ramadan? Padahal kan ini masalah klasik yang selalu berulang setiap tahunnya nih Pak Arief. Iya, nggak semuanya naik, malah ada yang turun. Jadi kemarin Pak Presiden itu menyampaikan bahwa cari kesetimbangan di mana harga di hulu di tingkat petani peternak itu wajar ya, sehingga petani peternak kita, nelayan itu bisa mendapatkan harga yang baik, nggak kapok kalau memproduksi. Kemudian di tengahnya itu juga sama, penggilingan padi, kemudian pedagang itu juga punya keuntungan yang wajar sehingga konsumen itu juga dapat harga yang bagus. Kalau disampaikan beberapa harga hari ini, beras justru sudah mulai landai. Kenapa? Karena masuk panen raya nanti di akhir bulan ini, kemudian ke depan itu akan turun. Kalau tinggi, iya kemarin di akhir tahun agak tinggi gitu ya. Tapi sekarang sudah mulai melandai dan biasanya grafiknya itu mulai dari gabah kering panennya dulu yang turun, kemudian ada proses sampai nanti menjadi berasnya akan turun. Jadi dalam 2-3 minggu ke depan itu akan lebih baik harganya. Oke. Baik, kita akan masih bertanya-tanya terutama mengenai peran dari Badan Pangan Nasional nih Pak Arief dalam mengatasi masalah pangan. Mungkin kita bisa sambil jalan, sambil melihat-lihat bagaimana kondisi di toko beras saat ini ya. Nah, Pak Arief, saya penasaran, mungkin publik juga penasaran mengenai bagaimana sih sebetulnya peran Badan Pangan Nasional dalam mengatasi masalah pangan, Pak? Iya. Sesuai dengan Perpres 66 tahun 2021, itu yang pertama tugasnya Badan Pangan itu adalah menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan, ya. Kemudian yang kedua itu mengenai kerawanan pangan dan gizi. Yang ketiga mengenai penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Jadi itu tupoksinya. Kemudian kalau ditanya seperti apa,
saat ini yang diketahui masyarakat masih di ketersediaan dan stabilisasi aja, padahal itu baru sepertiga dari tugas Badan Pangan Nasional gitu ya. Sehingga kalau ini menjadi salah satu prioritas kita, ya kita siapkan ketersediaan mulai dari neraca pangannya dulu. Jadi berapa kebutuhan selama 1 tahun, berapa 3 bulan, berapa sebulan, itu kita harus tahu. Semua produk. Oke, neraca pangan berarti kita kaitannya dengan data kan seperti itu. Betul. Apakah sebetulnya Badan Pangan Nasional ini memiliki neraca pangan dengan single data nasional sehingga akurasinya kemudian terjamin dan tidak terjadi kesimpang siuran data seperti itu, Pak? Iya, betul. Jadi kita kan sepakat, Pak Presiden itu menyampaikan kita harus satu data nasional. Itu artinya dari BPS. Ya, kemudian kita harus rumuskan karena kalau kita bicara BPS itu artinya apa-apa yang disurvei di nasional, ya. Misalnya memfoto bagaimana kondisi perberasan padi saat vegetatif, kemudian ke fase berikutnya generatif setiap bulan, sehingga akan ada adjustment. Jadi akan ada koreksi gitu ya. Koreksi itu bisa tambah, bisa kurang. Misalnya mendadak banjir, kerendam beberapa hari, itu kan berarti produksi harus dikoreksi. Makanya setiap bulan harus diupdate. Kemudian berikutnya lagi, neraca tadi, kita selalunya mengutamakan produksi dalam negeri. Jadi nomor 1 itu mesti dalam negeri. Nah berikutnya, apabila ketersediaan dari dalam ini nggak cukup, sesuai dengan neraca kita, itu baru kita ada opsi untuk melakukan pengadaan dari luar. Nah itu tapi opsi terakhir. Kenapa? Karena tugas pemerintah itu menjaga ketersediaan. Jangan sampai ada overestimate, misalnya kita kelebihan barang tertentu, padahal di lapangan itu sebenarnya ada koreksi-koreksi. Apabila sudah memiliki data yang tunggal, seharusnya artinya antara kementerian, antara lembaga seperti itu sudah memiliki point of view ataupun sudut pandang yang sama mengenai data, seharusnya Pak? Sudah, saat ini udah. Jadi yang terakhir kan kita punya neraca komoditas. Ini akan diupdate setiap 3 bulan bersama Rakortas di Menko Perekonomian. Jadi BPS menyampaikan, Kementan menyampaikan, Kemendak menyampaikan, Badan Pangan yang merumuskan. Ya, sehingga kita presentasikan. Kenapa? Karena misalnya kalau kita sudah ada adjustment atau koreksi beberapa produk, produksi, atau kedatangan dari luar, itu kan harus diupdate. Belum tentu kita misal ya ada kebutuhan direct import, misalnya kedelai atau bawang putih, kan belum tentu itu datang. Jadi rekomendasi sudah keluar dari Kementerian Teknis, kemudian nanti berikutnya ada PI, persetujuan import dari Kementerian Perdagangan, kan harus dicek realisasinya berapa. Jadi kadang-kadang diterbitkan misalnya 100, keluarnya bisa jadi cuma 20. Nah, itu kan harus kita cek sama-sama. Nah, ini Badan Pangan Nasional kan berhadapan dengan Kementan, Kemendak, Bulog seperti itu. Ini bagaimana kemudian menghadapi mungkin ada ego sektoral ataupun adanya perbedaan kebijakan lagi-lagi tadi dengan melihat data yang ada seperti itu? Kita bersyukur ya punya presiden yang paham sekali mengenai pangan. Jadi Pak Presiden itu setiap minggu mengundang kita semua, kementerian dan lembaga terkait khususnya di bidang pangan. Jadi masalah pangan, energi, dan keuangan itu menjadi concern beliau. Nah, khusus untuk pangan itu kita minimal seminggu sekali. Tapi kalau minggu lalu kita 6 kali itu sama Pak Presiden. Mulai dari kunjungan ke lapangan, maksudnya ke sawah, kemudian melihat tambak, berikutnya lagi melihat pasar. Itu hampir dilakukan Pak Presiden pada saat berkegiatan di luar begitu ya. Jadi ini koordinasinya udah luar biasa gitu ya. Sehingga kita saat ini untuk hal itu dalam koordinasi saat ini kita tidak kesulitan. Termasuk melibatkan kementerian lembaga, BUMN, BUMD, pemerintah daerah seperti yang kita saksikan tadi di Jakarta. Jadi ini saat yang baik lah untuk memperbaiki kondisi. Oke. Tapi kemudian kita tidak bisa memungkiri fakta di lapangan ada dispute seperti itu Pak. Nah kita akan bahas mengenai dispute tapi kita harus jeda dulu Pak. Pak Arief, ini banyak sekali kayaknya ya jenis-jenis beras yang ada di masyarakat ini ya. Iya, tapi betul. Bagaimana memastikan dan juga menjamin ini bukan akal-akalan untuk trik mengakali harga seperti itu Pak Arief?
Yang sulit pemerintah itu menyeimbangkan harga di petani wajar, artinya dapat keuntungan, harga di pedagang wajar, artinya pedagang dapat keuntungan, harga di konsumen, di masyarakat juga wajar. Yang mencari keseimbangan seperti itu yang tidak gampang. Cek harga-harga, saya kira semuanya pada kondisi baik. Tadi cabai baik, bawang merah baik, kita lihat semuanya harganya baik menjelang Ramadan. Masyarakat tidak usah khawatir, segala kebutuhan tersedia. Pemerintah sekuat tenaga menyediakan itu, dan insya Allah nanti harganya juga terjangkau. Minyak kita ini terlalu sukses, sehingga semua orang membeli minyak kita. Yang premium-premium ngambilin minyak kita. Izin ya Pak. Pak Arief tadi katakan kan mau mengajak kita semua tim ke Pasar Kramat Jati ya Pak ya, untuk memantau bagaimana komoditas pangan lain selain beras, seperti itu ya. Nah ini mengenai komoditas pangan lain selain beras, kita ketahui kan kemudian salah satu yang menjadi tantangan utama dalam masalah pangan adalah mengenai panjangnya rantai distribusi yang kemudian berdampak pada harga. Ini seperti apa Pak sebetulnya? Iya, memang di Indonesia ini memang nature-nya ada yang di tengah gitu ya. Kalau kita urut mulai kalau beras ya padi ya, mulai padi itu dipanen itu udah ada penebas. Kemudian jadi bukan petani nih, ada penebas. Dari penebas itu ada pelele, cenini ya, atau tanda kutip tengkulak, itu baru bisa sampai ke penggilingan padi. Penggilingan padi kemudian nanti ada D1, D2 gitu ya. Sehingga salah satu solusinya adalah menyiapkan BUMN di bidang pangan ya, untuk menyerap ya produksi yang ada di pasar. Jadi masyarakat itu, petani peternak, tugasnya adalah memproduksi aja, jangan dipikirin, jangan memikirkan masalah bagaimana nanti menjualnya. Jadi perintahnya Pak Presiden itu sederhana banget. Tolong BUMN Pak Erik, Pak Arief, Kepala Badan Pangan untuk disiapkan untuk off-take ya, menjadi off-taker sehingga nanti bisa masuk ke cadangan pangan pemerintah. Nah sekarang kami sedang koordinasi dengan Bu Menteri Keuangan dan jajaran gitu ya, itu untuk menyiapkan namanya penjaminan pemerintah ya, penjaminan pemerintah kepada BUMN sehingga BUMN ini bisa mendapatkan working capital ya dengan interest rate yang rendah sehingga nanti bisa membantu penyerapan dan disalurkan kepada program-program pemerintah sebagai captive market. Jadi sekaligus nih program pemerintah itu di hulunya membantu petani, peternak, nelayan, misalnya harganya itu bisa kita beli dengan harga yang baik ya, nggak akan ada lagi peternak ayam petelur sama ayam broiler tuh teriak-teriak gitu ya. Kenapa? Karena kita perhatikan, kita beli dengan harga yang bagus. Kemudian program pemerintah ini pengentasan stunting, kemiskinan, daerah rentan rawan pangan itu menjadi hilirisasi. Jadi connectivity, nah itu yang harus dibangun. Tapi itu solusinya untuk jangka panjang seperti itu Pak? Very soon. Oh, very soon. Targetnya akan terrealisasi dalam waktu berapa? Ini kalau Pak Presiden nggak pakai lama, beliau mintanya 2-3 bulan ini seperti beras buat masyarakat yang KPM ini 21,353 3 bulan ini harus. Kalau Pak Presiden sampaikan harus. Nah itu kungfunya ada di kementerian sama lembaga-lembaga pemerintah memang. Itu solusi untuk kemudian memotong rantai distribusi agar kemudian harga lebih bisa ditekan seperti itu. Betul. Baik, Pak. Tapi kalau misalnya kita lihat kondisi harga sembako, komoditas pangan di ibu kota ini cerminan dari kondisi nasional, kondisi di daerah, atau justru kondisi harga sembako di daerah jauh lebih mahal karena lagi-lagi ada logistik yang lebih kemudian besar, rantai distribusi yang lebih panjang, persoalan transportasi yang juga lebih panjang, seperti itu Pak? Kalau di retail bisnis itu ada namanya contribution. Jadi Jakarta itu berkontribusi sekitar 27% nasional. Jadi kalau kita amankan Jakarta, insya Allah yang lain itu bisa baik. Mirroringnya itu ada di sini. Selain Jakarta harus diamankan, secara nasional kita juga sudah punya titik-titik mana source ya, sumber dari beberapa produk-produk yang memang strategis.
Jadi kalau misalnya bicara bawang ada di mana? Bawang itu ada di Brebes, ada di Nganjuk, ada di Nrekang gitu ya. Cabai ada di mana? Kita harus sudah tahu mapping. Jadi nationwide kita sudah tahu sumber-sumber ya. Kemudian kapan panennya? Kapan panennya kita harus tahu. Kemudian berikutnya lagi sumber-sumber yang dari luar juga gitu ya. Oke, tapi kebijakan impor ini akan selalu menjadi opsi yang terakhir kan? Karena harus ada kalkulasi yang sangat detail, sangat akurat seperti itu, terutama mengenai ketersediaan misalnya seperti itu ya Pak? Betul, karena kita juga harus melindungi petani, peternak kita. Jangan kita buka ya kemudian mencederai petani, peternak kita. Baik, Pak, kita kayaknya sudah mau sampai di Pasar Kramat Jati. Kita akan nanti lihat langsung ya Pak, bagaimana kondisi harga di komoditas pangan di sana, terutama ini jelang Ramadan dan juga Lebaran seperti itu ya Pak. Ya Pak Arief, kita saat ini udah ada di Pasar Kramat Jati ya Pak ya. Saya ingin tahu secara langsung nih Pak kondisi harga komoditas pangan yang ada di Pasar Kramat Jati. Kita boleh tanya-tanya pedagangnya dulu ya Pak ya. Oke, silakan. Oke, selamat siang Bu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Restu. Ini kan kita jelang puasa, jelang Lebaran. Ini kondisi harga kayak gimana nih Bu? Naik. Yang paling banyak kenaikan yang signifikan apa Bu? Oh, sekarang rata-rata berapa Bu? Bawang putih berapa Bu? Bawang putih 40. Bawang merah? Bawang merah sama. Oh gitu ya. Oke, baik Bu Restu. Tadi kita sudah lihat kondisi cabai. Ini telur juga kayaknya harus kita pantau dulu nih harganya nih Pak Arief. Halo Bu, selamat siang, dengan Ibu siapa? Ibu Rodia. Bu Rodia. Bu, gimana nih kondisi harga telur? Lagi naik. Lagi naik. Oke, jelang puasa sama Lebaran memang kayak gini ya Bu ya? Iya. Berapa? 30 per kilo. Oke, naiknya berarti berapa tuh? Sekitar 4 ribuan. 4 ribuan. Oke, baik. Terima kasih Bu Rodia. Nah, Pak Arief, kita lihat bersama nih ada kenaikan harga terutama jelang puasa dan juga Lebaran. Selain alasan hukum pasar, ini selalu pertanyaannya muncul Pak. Kenapa kenaikan ini selalu terjadi setiap jelang puasa, pada saat puasa, jelang Lebaran, seperti itu? Iya, khusus untuk telur, kita memang dorong supaya harganya lebih baik di tingkat peternak. Ya, karena telur ini kemarin beberapa bulan terakhir kalau disampaikan harganya di bawah 26.000, 25.000 itu artinya mereka tuh rugi. Sehingga kita harus ada empati sama saudara-saudara kita peternak layer ya. Ini khusus nih untuk peternak layer. Kemudian kalau untuk bawang merah sebenarnya kita sudah mulai panen kan. Kemarin Pak Mentan dan jajaran panen di Brebes, dibawa ke Pasar Kramat Jati juga. Nah, kalau kebutuhan pertanian ini memang fluktuasinya memang agak demikian, sehingga tugas kita itu memang memiliki stok ya, makanya kita punya nanti ke depan cadangan pangan pemerintah sedang kita garap semua. Kalau khusus bawang putih ya itu udah lebih pasti ya, kita hanya atur kedatangan ya. Bawang putih itu kemarin sudah dirilis persetujuan importnya sekitar 80.000 ton ya, itu tinggal kita atur kedatangannya, datangnya barang. Memang sekali lagi ke depan BUMN di bidang pangan harus punya stok ya, harus punya stok yang bisa untuk kita guyur intervensi. Seperti Bank Indonesia gitu ya, mau mengintervensi pasar gitu. Kita harus lakukan itu. Oke. Nah, ini ketersediaan stok jelang Lebaran dan juga Idul Fitri puasa ini apakah sudah berlimpah membanjiri pasar agar kemudian tadi bisa mengendalikan harga itu sendiri, Pak? Ya, untuk sampai dengan April sudah kita hitung kita tidak akan kekurangan stok ya sampai dengan April. Nah, memang ada beberapa produk yang masih membawa stok dengan harga yang lama. Ya, itu juga seperti tadi beras itu harga yang lama itu kan memang masih tinggi. Ya. Kemudian nanti di akhir bulan ini seperti yang kita tadi visit di Cipinang, bulan akhir bulan ini sama bulan depan itu kita akan pastikan harga akan baik. Ya. Nah, selain tadi kita sudah memantau bawang merah, bawang putih, cabai, hingga telur, tapi untuk harga minyak itu sendiri, Pak, kan HET-nya memang minyak kita Rp14.000. Tapi kan kemudian apabila kita lihat di lapangan, masih ada tuh Pak yang di atas HET bahkan dijual sampai 17.000. Ini bagaimana Pak? Nah, ini gini nih. Tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu minyak goreng atau kalau kita bilang olein, palm oil, itu memang nggak keluar tuh stoknya. Hari ini ada. Stok minyak goreng tuh hari ini ada. Yang 23.000, yang 24.000 itu ada. Yang branded semuanya ada. Nah,
yang jadi challenge kita hari ini adalah minyak kita yang harganya 14.000. Iya. Jadi yang satu harganya 20 ribuan, yang satu harganya 14.000. Nah, pada saat yang harga 14.000 ini diminati oleh masyarakat banyak, ini sekarang nih karena harganya selisihnya agak jauh, karena Pak Presiden pengen masyarakat itu dapat yang 14.000 gitu ya. Sehingga ini menjadi isu tersendiri. Kenapa Menteri Perdagangan mengundang para pelaku usaha, kemudian Badan Pangan juga kemarin mengundang untuk membantu produksi yang 14.000 ini. Jadi follow up-nya adalah 29 juta liter ya, itu kita minta kepada saudara-saudara kita produsen untuk bisa membantu didistribusikan lewat BUMN di bidang pangan. 29 juta liter ya. Kemudian kalau tadi ya angka 14.000 ini memang diminati market ya. Yang kalau boleh nih boleh menghimbau ya masyarakat yang middle up ya belinya yang seperti biasa lah, nggak usah ikut yang 14.000. 14.000 itu sebaiknya buat masyarakat. Nah, itu ada kaitannya juga dengan pernyataan Menko Marves yang mengatakan biang kerok kenaikan harga minyak goreng atau minyak kita ini akibat perubahan konsumsi masyarakat dari produk premium ke minyak kita, penurunan pasokan bahan baku hingga persoalan distribusi. Bagaimana tanggapannya? Kalau masalahnya distribusi, kita itu sebenarnya bisa atasi ya. Tadi kalau kita punya stok, ya. Sehingga BUMN di bidang pangan itu harus punya stok, ya. Harus punya stok untuk intervensi. Jadi CPP ini, perpresnya udah ada tadi, sehingga ini harus diimplementasi. Nah, sekarang lagi nunggu supaya punya dana dengan interest rate yang murah. Nah, itu yang sekarang sedang sama Menteri Keuangan. Nah, tapi bagaimana menghadapi distributor yang nakal, yang kemudian bisa menaikkan harga ataupun mengganggu distribusi minyak goreng ataupun komoditas yang lain? Ya, kalau ini nanti ada part yang bersama Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, karena DMO itu yang mengatur adalah kementerian terkait. Sampai di Kementerian Perindustrian sudah dibuat sistem ya, SIMIRA. Sampai dengan D1, D2 itu kedetek. Ya, kalau tadi masalahnya distribusi itu akan terlihat. Kemudian ada yang menjadi sorotan terutama jelang Lebaran dan juga puasa ini Pak adalah mengenai bagaimana upaya untuk mengantisipasi ataupun mencegah adanya penimbunan. Iya, kalau di pedagang ini nggak mungkin nimbun. Ini banyak sekali kayaknya ya jenis-jenis beras yang ada di masyarakat ini ya. Iya, tapi betul. Bagaimana memastikan dan juga menjamin ini bukan akal-akalan untuk trik mengakali harga seperti itu, Pak Arief? Iya, jadi kalau di pasar ini, di pasar induk beras Cipinang ini itu persaingan sempurna. Jadi kalau mereka ini ngakal-ngakali juga nanti rugi sendiri. Karena lihat nih pelanggannya, customernya segini banyak ya, mereka ini udah biasa tiap hari ke sini. Jadi rata-rata kalau yang ke pasar induk Cipinang ini memang yang mau beli beras dengan harga yang lebih baik gitu ya. Karena ini benar-benar pasar induk beras yang paling besar. Mungkin se-Asia Tenggara, se-Asia tuh ini yang paling besar. Sehari bisa rata-rata 2.500 sampai 3.000 ton. Tapi kalau hari Senin bisa 5.500 ya. Baik. Sehari itu. Baik, Pak Arief, tadi sebelum kita ke sini kan kita sempat berbincang mengenai koordinasi antar kementerian dan juga lembaga seperti itu. Tapi kan fakta di lapangannya, terutama mungkin dalam hal ini beras, kita masih melihat ada dispute seperti itu ya Pak Arief. Nah, kemudian Badan Pangan sendiri seperti apa? Karena kan seharusnya Badan Pangan Nasional ini menjadi koordinator dan juga mediator agar tidak terjadi dispute itu sendiri. Iya, jadi yang pertama tadi kita satu data nasional, kita sepakat dengan BPS. Ya, pasti ada koreksi, bisa naik, bisa turun. Kemudian dalam menentukan neraca komoditas itu tentunya kita bersama-sama kementerian lembaga lain. Jadi kita duduk tuh, produksinya berapa, kemudian berapa ketersediaan sebelumnya, berapa yang carry over, ya, kemudian berapa kebutuhan. Kalau ada HBKN mau lonjakannya itu sekitar berapa, 30%, nah itu kita siapin. Kemudian berikutnya, memang yang paling benar adalah Perpres 125
tahun 2022 mengenai cadangan pangan pemerintah. Jadi bukan cuma beras. Hari ini kita punya cadangan pemerintah itu hanya beras. Padahal ke depan kita punya 12-13 produk lain yang juga harus dicadangkan. Mulai beras, jagung, kedelai, ya, ayam, telur, bawang merah, bawang putih. Ini sebenarnya bisa kita cadangkan, termasuk cabai. Ya. Tapi kalau kan kita lihat di lapangan, kadang kemudian datanya stoknya surplus misalnya, harganya kemudian naik atau harganya landai atau harganya turun, tapi kemudian kebijakan seperti impor masih tetap harus diambil seperti itu. Kan publik melihatnya kok tidak ada koordinasi kah antar lembaga, kementerian atau seperti apa? Padahal kan tadi Pak Arief katakan sudah ada single data itu sendiri. Karena kita belum punya cadangan pangan pemerintah. Jadi kalau kita punya misal ya kebutuhan daging sebulan itu kurang lebih 70.000 ton. Kalau kita punya cadangan pemerintah yang kita keep menjadi stok, ya, misalnya 3 bulan kali 60 atau 70.000 ton, kan berarti kan sekitar 200.000 ton. Nah kalau 200.000 ton kita cadangkan berarti kan harga selama 3 bulan itu akan bisa flat. Ya, kalau kita ke modern market, ya kan mereka itu bisa mengatur stoknya, setiap hari ada, harganya juga tertempel dengan rapi, ya itu artinya apa? Ada inventory management, ada stok control gitu. Baik, nah mengenai stok ini juga kan ketika kemudian pemerintah sudah bisa memapping gitu kan, apa saja komoditas terutama beras yang kerap mengalami kenaikan terutama jelang Ramadan. Ini apakah tidak ada upaya sebelumnya untuk mempertebal pasokan itu sendiri agar kemudian harga bisa dikendalikan seperti itu Pak Arief? Iya, khusus untuk beras memang tahun kemarin Bulog itu spend-nya lebih banyak dari biasanya. Jadi yang dicadangkan itu sekitar 1 juta sampai 1,2 juta ton, ya. Itu untuk SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan itu habis. Artinya apa? Ini demand-nya itu banyak gitu ya. Kalau demand banyak, berarti supply-nya ini harus kita tambah gitu ya. Jadi kuncinya sebenarnya hari ini adalah produksi. Ya, begitu produksi ini mendekati akhir Maret, April, Mei ini tinggi, itu waktunya Bulog untuk mencadangkan. Kita harus serap. 70% itu harus kita serap di 3 bulan ini. Nah, sejauh ini serapannya seperti apa Pak? Serapannya sekarang sangat rendah. Pak Arief, tadi kan kita sudah banyak membahas mengenai masalah, pangan, beras, tantangannya seperti apa. Nah, kita sedikit berbicara mengenai pengalaman nih Pak Arief. Pak Arief kan sempat menjadi di Root Food Station ya. Apa kemudian groundbreaking ataupun terobosan pada saat itu yang Pak Arief harus ambil untuk kemudian bisa mengendalikan harga, menjamin pasokan beras itu sendiri, Pak Arief? Iya, jadi waktu itu Pak Jokowi jadi presiden gitu ya, kemudian Pak Ahok jadi gubernur. Ya. Setelah itu Pak Ahok itu undang kita, saya di private, saya background di private, kemudian beliau tanya gitu ya, Pak Arief gimana ya caranya untuk menstabilkan harga beras di Jakarta? Inflasinya waktu itu di atas 17%. Kemudian saya tanya, apa hanya beras aja gitu ya? Ternyata beliau bilang ya beras dulu, karena beras itu kontribusinya sangat tinggi dan Jakarta itu menyumbang 27% inflasi nasional. Kemudian singkat cerita RUPS saya ada di sini gitu ya. Kemudian yang harus kita lakukan pertama adalah internal di food station sendiri. Jadi tata kelola perusahaan, good corporate governance itu tentunya nomor 1 adalah human capital ya. Jadi human capitalnya kita perbaiki dulu nih gitu ya, SOP-nya kita siapin, human capitalnya kita in out, zero tolerance for integrity, itu jadi satu tuh, sambil melay off orang yang nggak punya integritas, masuk teman-teman yang punya kapasitas ya. Kemudian kerjasama, kolaborasi, baik dengan teman-teman pedagang di Pasar Induk Cipinang, ataupun yang internal, kemudian kementerian lembaga. Jadi ada Bank Indonesia, ada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, itu kita buat tuh. Sehingga kalau seperti tadi kita lihat ya, itu biasa sekarang di Jakarta. Ketemu dengan kementerian terkait, lembaga, BUMD-nya itu sangat luar biasa. Jadi memang nggak bisa satu sisi aja. Jadi mulai dari human capital, kemudian finance, kemudian berikutnya membuka market. Jadi market itu dibuka ya. Misalnya modern channel, web market, semuanya dibuka.
Kemudian kegiatan-kegiatan pemerintah yang menunjang seperti KJP di sini itu emang diinisiasi oleh Food Station dan Pemprov DKI pada waktu itu. Dan hasilnya apa? DKI ini menjadi tim pengendali inflasi daerah terbaik. Bertahun-tahun itu Jakarta, padahal Jakarta itu nggak punya sawah. Jakarta itu nggak punya petani. Tapi kok inflasinya bagus terus. Nah, itu terkontrol. Itulah kita tadi mengambil role model di Jakarta ini, kalau bisa di copy paste di seluruh daerah di Indonesia akan sangat baik, Mbak Rara. Baik, Pak Arief tadi sudah menyinggung mengenai kedekatan dengan teman-teman pedagang. Gimana Iya. kalau kita ngobrol langsung dengan teman pedagang untuk mengetahui bagaimana real condition yang sekarang nih, Pak? Baik. Boleh baik. dipanggil siapa, Pak? Ko Aloy mungkin. Ko Aloy, Pak Billy, Ko Aloy sini, yuk. Nah, kita ngobrol sebentar. Siap. Ya. Ini salah satu pedagang yang sukses di Pasar Induk Cipinang. Ini juga sama sahabat saya di Pasar Induk Cipinang. Sampai sekarang walaupun saya udah nggak di Cipinang, ini orang-orang yang membantu saya untuk stabilisasi beras. Oke, ini gimana nih kalau bisa cerita harga beras saat ini seperti apa, terutama jelang Ramadan, stoknya juga seperti apa? Ya, Pak Billy dulu, Pak. Kalau beras kan lagi panen, aman, sangat aman. Oke. Ini kenapa masih tinggi? Bulan 1, bulan 2 kan kosong. Sekarang masih ngisi supermarket, gudang-gudang per daerah. Nah, ntar kalau udah jenuh pasti masuk ke sini, pasti akan pelan-pelan. Oke. Kan tinggi sekali harganya, Oke. pasti akan turun. Oke, kalau ada tambahan mengenai pasokan? Kalau pasokan saat ini udah mulai bertambah ya. Dibanding waktu bulan 1, bulan 2, sekarang udah relatif bertambah. Seperti kata Pak Billy, ini kan sementara ini memang turunnya ada, udah mulai turun, tapi tidak bisa drastis. Karena market terlalu kosong kemarin. Jadi sementara ini kan yang panen yang baru ini lebih buat ngisi stok yang terlalu kosong itu. Secara bertahap, kalau stoknya udah terisi, pelan-pelan akan turun, pasti akan turun. Oke, Kita jual yang belanja tinggi dulu, kan nggak pedagang mana mau rugi. Yang tinggi jual dulu. Itu sampai ke pasar turunan. Itu Oke. biasanya 3 minggu makan waktu. Oke, baik. Habisin. Pak Arief, ada yang mau ditanyakan ke teman-teman pedagang? Mereka kan jaringannya bisa punya 20, 30, atau 50 toko di sekitar Jabodetabek. Malah Pasar Induk Cipinang ini berapa persen juga ke antar pulau. Jadi mempengaruhi harga nasional pasar ini. Oke, baik. Nah, Pak Arief, kita juga akan berbicara nih mengenai komoditas pangan yang lain, tidak hanya Iya. beras, karena kita juga akan mengkaitkannya pada cerminan ketahanan pangan nasional. Baik. Kita akan menuju ke mana nih nanti, Pak? Pasar Kramat Jati, nanti kita di sana punya minyak, punya beberapa produk yang lain di Pasar Kramat Jati. Oke, kita langsung ke sana ya. Kalau Pak Billy, terima kasih sudah berbincang sama kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Billy, thank you. Oke, Pak, silakan. Pak Arief, kita lihat bersama nih ada kenaikan harga terutama jelang puasa dan juga lebaran. Selain alasan hukum pasar, ini selalu pertanyaannya muncul, Pak. Kenapa kenaikan ini selalu terjadi setiap jelang puasa, pada saat puasa, jelang lebaran, seperti itu? Assalamualaikum. Iya, harga daging paha belakang berapa? 130. Paha depan berapa? 120. Oh, tergantung bagiannya. Jadi kalau kelapa 130. Jadi kalau daging itu antara paha depan dan paha belakang itu memang berbeda harganya. Tadi disampaikan Bapak harganya 130, 135 untuk yang paha belakang. Yang paha depan itu 120.000. Ini hot meat, biasanya kalau hot meat ini baru dipotong. Ya. Nanti kalau daging frozen masuk, harga frozen di bawahnya ini gitu. Tapi tetap mahal sekarang ya. Yang mana yang mahal, Pak? Daging India itu yang daging kerbau itu. Bapak berapa daging India? Kalau kirim itu di atas 100. Di atas 100. Tapi masih di bawah daging paha depan. Iya, oke. Tetap mahal daging kerbau. Baik, baik. Kemarin kan 70.000. Iya. Sekarang 100 lebih. Iya. Ini khusus daging kerbau, ya. Itu kuota importnya
itu baru ya kemarin. Sehingga khusus untuk daging kerbau itu kuota importnya memang baru dirilis ya. Dari Kementan kemudian dirilis, Menteri Perdagangan sudah menyetujui untuk persetujuan impor. Jadi kita itu memang serba apa ya? Kalau kita bilang nanti mengimpor, disampaikannya kita pro impor. Tetapi kalau misalnya importnya tidak ada, harganya juga tinggi. Jadi kita membuat balance. Dan tadi Tapi apakah dengan ada impor bisa harga ditekan? mengurangi. Jadi ini memberikan alternatif. Jadi kalau teman-teman ini pasti Bapak memberikan pilihan. Ada yang harganya 130, ada yang harganya 120. Harusnya daging kerbau itu 80.000 ya Pak ya. Jadi kalau 80.000 di tingkat pedagang, itu biasanya 70.000 dari importir. Jadi ada 10.000 yang diberikan kepada pedagang di pasar sehingga teman-teman ini bisa dapatkan profit ya dari daging kerbau itu. Jadi caranya begitu memang. Tapi kalau importasinya terlalu banyak, nanti kita nggak menggerakkan ekonomi yang fattening, yang hot meat, yang dari lokal. Nah ini perlu ada balance ya. Kalau saya rencananya ya ke depan bersama teman-teman ini harusnya kita bisa tingkatkan breeding atau fattening yang di lokal sehingga mengurangi yang volume impor. Tapi ini harus begini ya, nah gitu. Idealnya harusnya seperti itu ya, Pak? Idealnya harusnya seperti itu. Itu yang harus kita kerjakan. Oke, itu tadi kita berbicara mengenai pasokan. Tapi kemudian ada menjadi sorotan terutama jelang Lebaran dan juga puasa ini Pak adalah mengenai bagaimana upaya untuk mengantisipasi ataupun mencegah adanya penimbunan. Iya. Kalau di pedagang ini nggak mungkin nimbun karena Pak teman-teman saudara-saudara saya ini ya itu harian ya punya mungkin river atau freezer gitu juga sangat terbatas. Jadi datang langsung proses habis gitu ya. Nggak mungkin nimbun. Kalaupun ada, itu nanti ada saudara saya nih, Kombes Hermawan, ya, ini Satgas Pangan. Satgas Pangan ini keliling, ya. Timnya kalau di daerah namanya Satgasda, ya, Satgas Pangan Daerah. Itu juga tentunya dalam koordinasi pusat untuk membantu pengawasan. Oke, nah mengenai permasalahan pangan yang kemudian harus ditemukan solusinya, karena ini kemudian ada kaitannya Pak dengan cerminan ketahanan pangan nasional, cerminan ketahanan pangan Indonesia. Tanggapannya Pak? Iya. Kalau mandiri itu berarti kita memproduksi sendiri. Kalau ketahanan pangan itu berarti sumbernya bisa dari mana-mana. Kita boleh memilih dari mana saja. Tetapi yang paling baik adalah kita mengutamakan sekali lagi produksi dalam negeri karena akan menggiatkan ekonomi di pedesaan. Jadi petani, peternak, nelayan sekali lagi itu menjadi fokus kita ya. Itu ada di Kementerian Teknis untuk melakukan produksi. Sehingga Badan Pangan Nasional itu sekali lagi dalam membuat neraca, di situ ada produksi dalam negeri itu menjadi prioritas utama. Tapi manakala kita sudah membuat projection, estimation pada saat memang produksi ini tidak cukup, kita harus punya early warning system. Tadi Mbak Rara tanya, masa setiap tahun kita nggak tahu sih akan naik? Kita tahu gitu ya, sehingga sekarang perlu cadangan pangan tadi untuk melakukan intervensi. Jadi kalau kita punya stok selama 3 bulan, mau Lebaran, mau Nataru, mau ada HBKN apapun ya, atau ada kontainer terlambat, ada hujan, itu sebenarnya nggak akan terpengaruh apa-apa karena kita punya cadangan pangan yang cukup. Pak, terutama untuk jelang puasa dan Lebaran sendiri, apakah ada strategi khusus untuk kemudian mengamankan pasokan, kemudian menjamin stabilisasi, ketersediaan cadangan pangan itu sendiri? Karena goalsnya adalah bagaimana mengendalikan harga sehingga untung untuk pedagang, tapi juga tidak memberatkan bagi konsumen. Iya. Jadi ini kita kan terus-menerus mengkoreksi ya untuk melakukan kegiatan itu dari bulan Desember. Kita itu sudah menghitung neraca. Jadi Desember tuh kita udah buat neracanya. Januari sudah diputuskan, ya kita perlu berapa, itemnya apa, sumbernya dari mana. Nah, sehingga ke depan nih ya, itu Kementerian Teknis ya, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional dalam hal ini yang merumuskan kebijakan, tentunya dengan Menko Perekonomian,
itu sudah harus bisa memproyeksi, punya early warning system. Ya, kalau hari ini kita sampaikan nih, early warning systemnya satu ada di beras, ya udah bunyi nih. Ya, yang kedua bawang putih. Ya, kalau telur tadi kita sampaikan sekali lagi, ini kita lagi mau memberikan apresiasi kepada peternak lah hari ini gitu ya, karena kemarin beberapa bulan terakhir itu rugi gitu ya. Tapi kalau produk-produk yang lain seperti bawang putih ini harusnya ya udah bisa kita punya stok dan stabil. Sekarang tinggal ngatur kedatangan karena sudah dirilis sekitar 88.000 ton. Untuk daging kerbau juga tadi sudah dirilis 100.000 ton, gitu ya. Ini lebih awal dari biasanya. Jadi kita tinggal mengatur kedatangan. Begitu datang masuk ke cold room, datang masuk ke cold storage. Setelah itu distribusi. Ya, mudah-mudahan Lebaran ini, peak season ini harganya baik. Pak Arief, tapi berbicara mengenai hulu dan hilir, nah apa mungkin ada hilirisasi di sektor pangan itu kemungkinannya seperti apa sih Pak? Iya, kalau hilirisasi kemarin misalnya beras bulog gitu ya, udah masuk tuh ke pasar-pasar tradisional tadi kita lihat, kemudian udah masuk ke modern market, ke retail ya. Ini udah masuk nih dengan Aprindo kerjasama, ada sahabat saya di sana Pak Roy Mande ya sudah masuk ya. Jadi hilirisasi ini penting. Kemudian captive market penting. Kemudian program-program pemerintah untuk tadi pengentasan kemiskinan, stunting, gizi buruk, daerah rentan rawan pangan itu juga penting. Jadi kalau ini dihubungkan, connect, termasuk Indonesia Timur. Jadi yang merah itu biasanya di Indonesia Timur. NTT, Maluku, Papua, ya. Ini menjadi concern kita semua, sehingga dengan Menteri Perhubungan itu juga kita harusnya optimalkan tol laut. Jadi hub and spoke di titik-titik Indonesia Timur itu sekarang juga Badan Pangan dengan Kementerian Perhubungan, dengan BUMN di bidang pangan itu bekerja sama. Kita libatkan private juga, jangan lupa. Yang satu lagi ada isu yang terbaru nih. Kita itu food loss and waste itu 30%, Mbak Rara. Jadi kalau kita perhatikan from farm to table ya, itu selisihnya 30%. Sehingga ini menjadi concern kita semua. Kalau kita makan harus dihabisin tuh Mbak Rara. Nggak boleh makan itu nggak habis ya. Kemudian beberapa proses pada saat panen, kalau misalnya menggunakan combine harvester dengan manual, itu ada selisih lagi. Bisa selisihnya 5-10% yang terbuang. Nah, yang seperti ini kita perbaiki paralel bersama-sama. Baik Pak, terakhir, karena memang kita menjelang Ramadan dan juga Lebaran, mungkin bisa dijelaskan kembali strategi yang dimiliki ataupun yang akan ditempuh untuk mengamankan ketersediaan dan juga mengendalikan harga. Iya. Yang pertama, kita siapkan stok ya. Stok ini kita siapkan. Baik yang produksi dari dalam negeri maupun yang ketersediaan dari luar negeri. Karena ada 4 produk ya. Bawang putih, kemudian daging ruminansia, kemudian kedelai, satu lagi adalah gula. Ini kita masih tergantung pasokan dari luar. Ini kita tinggal atur ETA-nya aja ya, estimate time arrival-nya aja kita atur. Itu selesai, kita siapkan ya, kemudian distribusinya secepat mungkin, terutama sampai ke Indonesia Timur ya. Kemudian yang berikutnya lagi, himbauan kepada masyarakat. Stok kita ini cukup. Jadi belanja bijak. Belanja bijak itu maksudnya kalau biasa belinya sekilo, 2 kilo, 5 kilo, ya udah 5 kilo. Jangan beli 50 kilo. Kita harapkan dengan strategi dan langkah yang akan diambil oleh pemerintah, tidak jelang Ramadan dan juga Lebaran ini tidak ada gejolak harga dan juga tidak ada gangguan pasokan pangan seperti itu ya, agar masyarakat bisa kemudian mengakses ataupun membeli barang kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau seperti itu ya Pak. Mohon doa restu dan dukungannya dari teman-teman Metro TV juga. Oke, baik. Pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perbincangan kita dalam Economic Challenges untuk kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Economic Challenges on Location berikutnya. Metro TV